biaya hidup kan tetap Tetap. living cost. Berapa tahun ini? Apa sama kantor kemarin? Tidak sampai 1.500 real kan? Iya. Bagi jemaah yang sudah masuk daftar estimasi berhak melunasi, untuk siap-siap mungkin insya Allah pelunasan di awal Januari. Jaga kesehatan untuk dapat berangkat haji di tahun depan. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin. Bincang hari ini kita sangat menarik karena ini yang ditunggu-tunggu oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, baru-baru ini DPR dan pemerintah sepakat untuk memutuskan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih kurang berkisar 94,5 juta lebih kurang ya. Nanti kita dikoreksi lagi itu dari 105. Nah, kemudian bagaimana ceritanya? Apakah untuk biaya, apakah ada subsidi atau pengurangan dan sebagainya? Hadir di studio kita pada sore hari ini, beliau adalah Ketua Tim Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Beliau adalah Haji Hazil Asrul, Sarjana Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum Pak Asrul ya kita panggil ya. Iya, benar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Selamat datang di studio kita. Pak Asrul, hari ini terjawab sudah yang ditunggu oleh masyarakat calon jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji. Tentang berapa betul biaya ongkos perjalanan ibadah haji. Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, kami sangat mengapresiasi dari pihak podcast Tribun ini karena sudah mengundang tema pembicaraan masalah haji. Karena ini kan sedang hangat-hangatnya. Ya, betul. Dan alhamdulillah kita diundang sini. Saya sendiri mewakili Bapak Kepala Bidang PHU yang seianya datang hari ini, tapi karena beliau berhalangan, ada pertemuan dengan Dirjen PHU Pusat, diwakilkan kepada saya. Mudah-mudahan nggak jauh beda. Ya, betul. Ya. Mudah-mudahan. Tapi yakin Pak Asrul orang yang punya kompetensi untuk menjelaskan ini. Karena pemirsa sehari-hari beliau ini hanya bergelut di bidang pendaftaran dan pendaftaran haji. Saya pikir ini salah satu narasumber yang cukup kompeten juga untuk menyampaikan informasi haji. Iya, insya Allah. Ya. Masalah haji, alhamdulillah di 27 November kemarin pemerintah sudah sepakat bersama anggota DPR masalah besaran BPIH. BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 sebesar Rp93.410.286. 93.410.000. Untuk biaya perjalanannya, BP-nya per jemaah itu 56.046.000. Dan nilai manfaat. Sebentar, ada beda nih maksudnya BPIH BP ya? Ya, benar. Nah, apa coba bedanya? Nah, ini mungkin masyarakat selama ini kan, wah BPIH BP apa bedanya? Karena beda ejar aja lah, BPIH BPIH itu. Ya, kalau BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, komponen dari BPIH itu termasuk BP. Biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaatnya. Nah, itu. Betul. Nah, jadi balik ke hasil pertemuan pemerintah sama DPR tadi, BP per jemaah itu lebih kurang 56 juta. 56 juta. 46.000. Jadi 60%. Itu yang harus dilunasi oleh jemaah? Ya, itu nanti. Oh, ada lagi ya? Ada lagi. Dan nilai manfaat 37 juta. 364.000. Nah, beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan dia persentasenya sebesar, kalau tahun ini 60%. 60% yang dibayar jemaah dan ditanggung oleh BPK 40% nilai manfaat. Kalau tahun kemarin enggak. Tahun kemarin komponennya lebih besar itu. Dan perlu kita pahami bersama, ini kita masih menunggu Kepres. Kepres besaran BPIH per embarkasi. Artinya setiap embarkasi jelas berbeda. Karena jarak rute penerbangan. Benar. Betul. Kalau Palembang, embarkasi Palembang dibanding embarkasi
Kalimantan Ah. lebih mahal Kalimantan. Lebih murah kita. Ya, Oke. Dari Aceh kalau di Aceh lebih murah. lebih murah karena Lebih murah dari karena jarak kita. jangkaunya lebih dekat. Iya, Iya, benar. betul. Nah, itu yang perlu kita pahami. Makanya masyarakat perlu jelas kok kenapa ini belum ada informasi terkait ini, karena kita menunggu Kepres. Ya. Karena di Kepres itu selain besaran BPIH secara rata-rata secara nasional juga akan ditentukan per embarkasi. Per embarkasi. Biasanya Pak Asrul, apakah nanti ada different harga ini penerbangan ongkos ini juga apa namanya melebihi dari angka yang ditetapkan atau ada yang lebih bawah lagi? Kalau melihat tahun-tahun kemarin kita lebih murah. Lebih murah dari BPIH rata-rata. Misalnya rata-rata. Ya, lebih murah. Kisaran 2 jutaan lah. Ada selisihnya. Ya, selisihnya lebih murah. Artinya bukannya 3 berapa tadi? 56. 56. Berarti kalau bisa berkurang untuk Bisa berkurang. bisa 54, 52 ya. gitu ya. Dan itu juga bukan 56 itu yang dibayar jemaah. Kenapa? Karena jemaah sudah ada setoran awal. Betul. Itu. Karena selama ini masyarakat selama ini kan wah 56 juta. Mahal sekali. Padahal ada setoran awal. Iya, betul. 25 juta. Berarti selisihnya. Sekitar 35-an ya. Iya. Seperti itu. 31 lah. 31 lebih kurang ya, 31 seperti itu. Nah, tadi disebutkan mengambil nilai manfaat. Itu dari mana? Yang selisih apa? 37 juta. 37 juta. 37 juta. Jemaah kan belum tahu juga nih kan. Kan ditetapkan tadi 93 juta. Ternyata nanti masyarakat jemaah haji cuma membayar 53 ya lebih kurang. Ya, 53. 50. Kemudian sudah dipotong biaya setoran awal 25 juta, Ya. berarti 31 juta. Ya. Nah, tadi ada disebutkan ada selisihnya tadi antara dari 53 ke 93. Tadi ada selisihnya sekitar 37. Itu tadi disebutkan mengambil nilai manfaat. Nilai manfaat. Nah, dari mana sumber Dari dana itu? tabungan jemaah itu. Oh, dari tabungan Ya. jemaah. Nilai manfaat. Berarti jemaah yang sudah setor yang lama-lama berarti ada manfaatnya juga kan? Nanti ada virtual account. Virtual account-nya. Makanya kemarin kita ambil contoh di tahun 2023 ya. Ya. Di 2023 itu besaran BPIH itu 90 juta. 90 juta. Ya. Secara nasional. Secara nasional. Tapi untuk embarkasi Palembang 88 juta. 88 juta dan BP-nya cuma 48. Kalau nasional 49. 49. Makanya kemarin jemaah di tahun keberangkatan 2023 ini 1444 Hijriah itu membayar nambah 21 juta. 21 juta. Iya, 21 juta. 21 juta. Nah, dengan arti kita sekarang kan semenjak diumumkan ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu yang muncul di kami di media sosial itu, kapan waktu pelunasan, Pak? Ya. Sampai hari ini belum ada informasi tentang pelaksanaan pelunasan karena masih menunggu KMA. Tapi kita tadi koordinasi ke pusat, insya Allah awal Januari. Kemungkinan sekitar tanggal 9 atau tanggal 10. Pokoknya awal Januari. Nanti juga sebelum pelunasan itu ada KMA pelunasan. Terus berserta jemaah yang berhak melunasi. Nama-nama daftar jemaah haji yang berhak melunasi. Itu juga. Dan di tahun ini juga sebelum jemaah melaksanakan pelunasan, itu akan tes kesehatan terlebih dahulu. Jadi kalau jemaahnya berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya, ini kembali lagi di tahun 2019. Tahun 2019 kan harus tes kesehatan terlebih dahulu. Baru pelunasan. Baru pelunasan. Kita ngelihat istitoah atau enggak. Makanya untuk Sumatera Selatan ada edaran dari Dirjen PHU, edaran nomor 1 tahun 2023 untuk membuat tim yang beranggotakan dari Kemenak PHU Kabupaten Kota beserta Dinkes dan tokoh masyarakat. Artinya kalau pemeriksaan kesehatan lebih awal dibandingkan pelunasan. Iya, benar. Apakah pemerintah pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji ini berkaca dari jumlah jemaah yang meninggal tahun kemarin yang mendekati hampir angka 1.000 lebih ya, hampir angka 1.000. Apakah seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Artinya akan ada seleksi ketat tentang kesehatan jemaah istitoahnya itu. Ya, untuk edaran masalah istitoah itu juga kalau masalah istitoah kesehatan bukan ranah kita, itu mungkin ranah teman-teman kesehatan. Tapi yang jelas sesuai arahan Pak Kanwil, kita sudah bentuk tim
tim berdasarkan SK Dirjen PHU itu untuk bentuk tim pelaksanaan ibadah haji untuk kesehatan jemaah. Itu sudah dibentuk di Sumsel ini, alhamdulillah sudah 14 kabupaten kota sampai hari ini sudah terbentuk tim. Itu. Baik, nah kembali ke biaya ongkos haji ini, penyelenggaraan ibadah haji ini, Pak Asrul. Komponen yang paling besar itu di sektor mana saja, Dokter? Sudah sebelum jawab dulu. Kan kalau kita lihat ibadah umroh umpamanya ya, umroh itu ada yang 38, ada yang 39, ada yang 32 dengan paket 9 hari sampai 12 hari. Nah, sementara haji ini kan paketnya 42 hari dengan biaya katakanlah seperti disebutkan tadi 53 juta. Kan termasuk lebih murah dibandingkan dengan paket umroh. Nah, di haji ini paket yang komponen biaya mana yang lebih besar? Begini, di BP itu 56 juta itu yang secara nasional dijelaskan tadi, itu kan dibayarkan untuk biaya penerbangan, kemudian living cost, biaya hidup dan layanan Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, di sana yang paling besar. Ya, di sana. Itu. Artinya ya apa ya, kategori mahal atau kategori murah deh. Kalau kita dari PHU ngomongnya murah. Karena bukan saya yang bicara ya. Teman-teman sendiri mungkin masyarakat ada sebagian kalau dibandingkan dengan umroh tadi ya. Nah, itu. Ya kan? Betul. Ini 40 hari. 40 hari. Ya. 40 hari ya. Komponen penerbangan lebih menonjol. Iya, benar. Ada lagi yang ingin disampaikan kaitan dengan ini, dengan kebijakan pemerintah terkait dengan ongkos haji ini? Kita juga sudah menginformasikan ke masyarakat ya. Jadi di media massa di mana-mana udah disebar bahwa besaran BPIH sebesar itu untuk jemaah siap-siap. Untuk jemaah siap. Untuk lebih jelasnya tetap kita nunggu Kepres. Kepres tentang kuota, tentang besaran BPIH per embarkasi. Nah, dari bidang PHU sendiri menyikapi penyelenggaraan ibadah haji ini, kita sudah menjalankan amanah Bapak Kakanwil. Karena dari bulan untuk bidang PHU sendiri ya, dari bulan Agustus akhir kita sudah start, khususnya di bidang PHU di bagian pendaftaran. Karena jemaah yang berhak melunasi di tahun 2024 itu estimasinya sudah keluar, sudah kita bagi. Sudah dibagi. Sudah kita sebar ke kabupaten kota. Untuk apa? Untuk menginformasikan ke jemaah bahwa saudara masuk ke tahun depan, saudara berangkat tahun depan. Jadi jemaah sudah mengadakan persiapan. Betul. Persiapan fisik, mental, biaya dan juga persiapan manasik. Ya. Nah, jemaah yang belum buat paspor sudah kita suruh buat paspor. Betul. Jemaah yang belum ikut manasik sudah kita informasikan ikut manasik. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Jadi estimasinya sudah ada. Untuk tahun ini kira-kira dari embarkasi Palembang berapa jemaah? Untuk tahun ini kalau kita melihat di tahun kemarin ya, kuota kita ini, kuota untuk Sumsel ini kan kemarin 7.012. Kemudian ada tambahan kuota. Tambahan kuota sebanyak 296. Ya, 296. Nah, di tahun ini kan sudah masyarakat sudah tahu semua. Ada tambahan kuota 20.000. Itu yang Pak Presiden Jokowi ke Arab Saudi. Ada tambahan 20.000. Nah, tambahan 20.000 ini fix ini. Fixnya apa? Karena di sistem e-Hajj sudah ada. Sudah masuk. Jadi sistem e-Hajj itu sistem elektronik haji itu mencakup segala informasi dan jumlah kuota, termasuk reguler maupun khusus. Termasuk nama-nama yang calon jemaah haji sudah ada dalam itu? Belum. Masih kosong. Belum. Itu maksudnya tuh sudah ada di itu kaplingannya aja bahwa kuota Indonesia ini udah ditambah 20.000. Tapi belum ada nama jemaah kita. Belum. Nah, 20.000 itu dibagi lagi untuk haji reguler 18.400 dan haji khusus 1.600. Nah, untuk per provinsi kita juga masih menunggu karena sekarang saya telepon ke pusat masih didiskusikan
Karena untuk pembagian kuota ini kalau kita melihat di PMA 13 tahun 2021 di pasal 23 itu pembagian kuota itu pertama berdasarkan jumlah penduduk muslim di Iya. kabupaten kota dan yang keduanya berdasarkan waiting list. Nah, sepertinya dari Dirjen PHU ngambil yang aman yaitu berdasarkan waiting list. Mhm. Jadi kalau waiting listnya itu banyak, lama, mungkin lebih banyak dapat Lebih kuota. banyak. Heeh. Pertanyaan sedikit, apakah pemerintah optimis tambahan 20.000 itu akan terpenuhi Kalau dengan kondisi pembiayaan saat ini? kalau kita dari PHU optimis, optimis. Kenapa? Karena mohon maaf, jemaah yang berangkat di tahun 2012 itu yang estimasinya itu yang daftar di 2012 akhir November ke bawah, Ke bawah. ke bawah. Itu estimasi sekarang ya, Hmm. yang pendaftaran 2012 November 2012 ke ya, bawah. betul. Nah itu kan mereka kan udah lama, Betul. sudah lama memimpikan haji segala macam. Ya. Jadi mereka tetap semangat karena memang selama ini yang digembar-gemborkan biaya haji mahal segala macam. Kita lihat di saudara-saudara kita di kabupaten kota yang mohon maaf mungkin yang dilihat orang perekonomian kurang masih tetap berangkat haji. Karena panggilan haji itu kan berangkat haji itu kan panggilan. Ya. Itu. Jadi berangkat haji adalah panggilan. Soal duit, biaya kos itu nanti biar Allah lah ya. Iya. Karena ada semua rezeki itu. Iya. Nah, ada pertanyaan yang menarik, Asul. Apakah sudah ada jemaah yang mengundurkan diri? Nah, atau kalau boleh dapat bocoran, apakah setiap tahun penyelenggaraan itu ada jemaah yang mengundurkan Jelas diri? ada. Berapa banyak persentasenya? Tidak terlalu banyak karena yang mengundurkan diri itu Karena apa saja tuh? biasanya itu karena kalau wanita itu dihamil. Hamil, Itu ya. yang ini. Kemudian ada yang menunggu mahram. Nggak mahram. Itu aja. Dan sakit. Sakit. Itu. Terus jumlahnya nggak banyak? Nggak terlalu banyak. Kalau jemaah wafat sebelum deadline closing date visa masih bisa dilimpahkan ke saudaranya. Itu tanpa closing date visa itu sebelum closing ya? Ya, sebelum closing date. Ya, artinya bisa dialihkan ke anaknya atau gimana? Ya, benar. Itu prosesnya gimana? Biar. Nah, pemirsa, bagi ini juga informasi, Ya. Pak Soleh, pemirsa yang perlu juga diketahui bahwa apabila ada keluarga kita yang kebenaran yang meninggal dunia, padahal nama sudah tercatat sebagai jemaah haji tahun itu berangkat, maka bisa dialihkan ke keluarganya. Ya, benar. Silakan Pak Sul, mungkin potongan ini sangat penting nih. Ya. Silakan. Memang selama ini kan semenjak 2021 pelimpahan porsi itu kan udah dilaksanakan di Kanwil. Ya. Hanya dilaksanakan di Kanwil prosesnya dengan syarat dengan prosedurnya itu jemaah mengajukan permohonan ke kabupaten kota. Nanti kabupaten kota buat surat pengantar ke Kanwil dan kita proses. Ya. Kita proses. Itu nggak lama, itu paling lama 10 menit. Ya, dengan persyaratan misalnya kalau dia wafat perlu akte kematian. Terus yang menyatakan dia saudara itu perlu bukti-bukti. Itu aja yang kita ini. Nah, untuk tahun ini nama-nama yang jemaah berhak melunasi estimasi itu kan udah kita sebar. Ya. Dari bulan dari bulan September sudah kita sebar. Ya, betul. Dan memang ada sebagian sudah wafat. Nah, itu kita informasikan ke kabupaten kota agar segera diproses pelimpahan porsi. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sudah ada yang masukkan? Sudah selesai. Ada datanya berapa banyak? Sekitar 16 atau apa itu? Iya, sekitar 16. Iya. Yang mengajukan? Itu semuanya sudah kita proses. Semuanya sudah kita proses. Dan juga informasi terbaru ya, tapi ini kita masih tetap menunggu Kepdirjennya. Ya. Jadi pelimpahan porsi itu bukan hanya
jemaah yang wafat atau sakit, termasuk jemaah yang sakit yang akan berangkat itu tetap kita proses. Tetap kita proses. Dengan catatan tadi sebelum closing date visa. Iya. Sebelum closing date visa. Nah, kita closing date visanya belum ada sampai hari ini. Belum dapat informasinya kapan itu. Sedangkan untuk dokumen sendiri kita sudah mulai karena tahun ini sepertinya masih tetap pelaksanaan biovisa terhadap jemaah. Pasti tetap. Masih tetap biovisa terhadap jemaah. Jadi sesuai arahan Bapak Kakanwil, Pak Dr. Haji Sapitri, supaya jemaah itu di kabupaten kota itu langsung start, langsung istilahnya itu kejar bola. Jadi jemaah di kabupaten kota sudah dikumpulkan saat manasik, diberi penjelasan bahwa tahun ini tetap melaksanakan biovisa. Karena kemarin kan yang paling agak sulit yang ngurumatnya ya itu. Ya, itu, betul. Ada yang sidik jari nggak kebaca lah. Betul. Nah, tahun ini masih tetap dilaksanakan. Baik. Ini kembali lagi soal rincian biaya ongkos haji. Tadi disebutkan ada living cost, biaya hidup di sana, ya. Kemudian pengembalian uang paspor. Apakah tahun ini juga masih? Kalau biaya hidup kan tetap living cost. Berapa tahun ini? Apa sama kantor kemarin? Tidak sampai 1.500 real kan? Iya. Sekitar masih seperti itu kan? 700-an sekitar? Iya. 700 realan lebih kurang itu ya. Kenapa harus dikurangi? Kalau biaya penggantian paspor ya nggak ada. Dari tahun kemarin nggak ada. Tahun ditiadakan. Ditiadakan. Pertanyaan jemaah itu kenapa dikurangi dari 1.500 ke 700 real itu? Karena lumayan juga. Kalau suami istri berangkat dapat 1.500 real kan bisa sampai 15 jutaan ya. Dapat duit itu kan. Apa karena faktor biaya tadi? Kalau tahun ini tetap ya, tapi hanya untuk pengembalian biaya paspor. Tahun ini tidak ada. Tidak ada. Seperti tahun kemarin. Dan insya Allah tetap 750 real. Kenapa tidak 1.500? Baik. Sekarang yang ada pertanyaan terakhir yang saya sampaikan ke Kasel bahwa sejauh ini apakah Provinsi Bangka Belitung masih bergabung di embarkasi Palembang? Ya, untuk Bangka Belitung beliau sudah embarkasi antara. Jadi semua proses embarkasi dilaksanakan di Bangka Belitung. Jadi mereka itu hanya transit aja. Transit artinya dia ganti pesawat. Dia nggak nginep lagi, nggak masuk lagi asrama haji. Gitu. Jadi Bubble sudah berangkat dari embarkasi beliau, embarkasi antara sampai ke ke Palembang. Tukar pesawat. Artinya dia tidak masuk lagi ke asrama. Tidak lagi masuk artinya asrama. Clearnya sudah di situ. Benar. Di Bangka Belitung. Beda dengan beberapa tahun yang lalu kan. Ya. Mereka masuk dulu ke embarkasi, nginap dulu 1 malam, sama proses seperti jemaah kita semua baru berangkat bareng. Ya. Sekarang enggak lagi. Tidak lagi. Karena sudah embarkasi antara. Nah, apakah ini sudah sangat meringankan tugas kita PPIH yang ada di sini? Sebenarnya masalah meringankan atau enggak bagi kita di bidang PHU, penyelenggaraan ibadah haji ini kalau dilaksanakan dengan ikhlas semuanya ringan. Ringan, baik. Ya, karena kita melayani tamu Allah, ya kan? Nah, terkait masalah bubble, ada embarkasi antara, ya cukup bagus itu kan, cukup bagus. Dan secara prosedur embarkasi antara sangat membantu bagi mereka. Ya. Karena jadi mereka kan tidak terlalu sibuk lagi mau nginep sini atau apa, ya kan? Betul. Jadi cuma ganti pesawat aja. Baik. Ada satu statement nggak ya? Dimohon di itu kameranya. Soal mungkin tekanannya ongkos lebih kepada jemaah haji. Sekarang kan banyak tawaran jemaah haji cepat ya. Ya, ada yang sampai pakai pisah dulu. Pisah roda. Bukan, ada pisah selain itu yang menawarkan lebih cepat itu. Ya,
Visa Puroda itu. Oh, visa Puroda. Ya. Nah, mungkin itu ada statement tentang hati-hati dengan tawaran, hati-hati dengan tawaran yang menjanjikan jemaah haji tanpa antri bisa cepat. Oke. Jadi bagi masyarakat yang insya Allah berangkat tahun 2024, kita dari bidang PHO masih tetap menunggu kepres besaran BPIH per embarkasi. Nah, mudah-mudahan besaran BPIH embarkasi ini tidak sebesar secara rata-rata nasional. Itu yang pertama. Dan bagi jemaah yang sudah masuk daftar estimasi berhak melunasi, untuk siap-siap mungkin insya Allah pelunasan di awal Januari. Di awal Januari pelunasan, jaga kesehatan untuk dapat berangkat haji di tahun depan. Bagi jemaah yang wafat ataupun yang sakit, dapat digantikan oleh keluarga, oleh anak, istri, suami, atau orang tua. Dan dapat dilimpahkan porsinya sebelum closing date. Nanti closing date-nya nanti nunggu informasi dari pusat. Yang jelas sebelum keberangkatan masih bisa dilimpahkan porsinya. Baik pemirsa, demikian bincang kita membahas tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji bersama Ketua Tim Haji Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan informasi ini menjadi edukasi yang baik bagi pemirsa sekalian dan mempersiapkan bagi jemaah. Ingat tadi disampaikan bahwa bagi jemaah calon haji yang sudah nama sudah terdaftar untuk berangkat, bersiap-siaplah menjaga kesehatan, memperbanyak manasik dan tentu mempersiapkan uang untuk setorannya. Demikian jumpa kita pada malam hari. Pak Arsul, terima kasih atas kehadirannya di studio. Ya, terima kasih. Baik, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.